Kapal tanker milik Pertamina terbakar di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Sambil menangis, tersangka narkobania Ramadhani meminta maaf atas perbuatannya. Pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Pencuri boneka pocong di alun-alun Lamongan ditangkap. Selamat malam pemirsa, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan jatuh pada Selasa 20 Juli mendatang. Sejumlah aturan perayaan Idul Adha dipertegas di tengah PPKM darurat dan salah satunya terkait pelaksanaan sholat Id berjamaah. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, sebuah kapal tanker milik Pertamina terbakar saat sedang berlabuh di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal terbakar saat persiapan perbaikan. Kobaran api menghanguskan kapal tanker Pertamina yang sedang dalam persiapan perbaikan di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah pekerja dan ABK kapal langsung menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran dan apakah ada korban jiwa. Aparat dari Satuan Polisi Perairan Polres Karimun Tengah menyelidiki kasus ini. Mana bisa? Delapan rumah kontrakan di Desa Seapung, Asahan, Sumatera Utara ludes terbakar pagi tadi. Kuat dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Asap tebal menyelimuti 8 rumah kontrakan yang hangus dilalap si jago merah di Desa Seapung, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang panik berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan barang berharga mereka. Petugas Damkar Kabupaten Asahan dibantu TNI dari Lanal Tanjung Balai Asahan bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah yang tengah sibuk memasak untuk hajatan kaget ketika tiba-tiba api langsung membesar. Petugas Damkar menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Ada kurang lebih 8 pintu rumah kontrakan. Penyebab api sendiri bang dari mana? Sampai dengan saat ini belum bisa diketahui pasti, cuman informasi yang beredar ada memang penyebab korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton bermuatan hebel terguling di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Muatan truk menimpa mobil box yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan kemacetan. Truk bermuatan hebel terguling di tanjakan Gentong Bawah, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat rem truk tidak berfungsi dari kelebihan muatan. Sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terguling. Muatan hebel dari truk menimpa mobil box yang datang dari arah berlawanan sehingga menimbulkan kemacetan panjang hampir 3 km dari arah Bandung ke Tasikmalaya dan sebaliknya. Dibantu warga, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Kadipaten mengevakuasi truk dengan mobil derek. Kan Gentong ke 1 karena mungkin menganggap menurut diskresinya adalah aman. Akhirnya dimainkan supaya terjadi tumpah. Pada saat tumpah ada kendaraan yang berlawanan, mobil box, sehingga mobil box tersebut terlemparkan atau terlempari oleh kabel yang tumpah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan jajaran unit laka lantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Jasad pria ditemukan terapung di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Diduga jasad itu adalah anak buah kapal yang dilaporkan hilang karena jatuh di laut. Tim SAR dan TNI Angkatan Laut mengevakuasi jenazah seorang pria yang terapung di tengah laut dekat Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Jenazah pertama kali ditemukan nelayan yang sedang mencari ikan. Jasad terombang-ambing di laut sebelum tersangkut pada tanggul pemecah ombak. Diketahui korban merupakan petugas cleaning service KMP Sebuku bernama Hendy, warga Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Korban terjatuh saat sedang membersihkan kapal pada hari Rabu lalu dan dilaporkan hilang. Terkait penemuan korban, orang jatuh ke laut, KMP Sebuku ditemukan pada 09.30 di Merak Besar. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik mobil protes saat terjaring razia parkir liar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oknum ASN Pemkot Padang ini juga mengaku sebagai anggota Satpol PP. Seorang pemilik mobil di kawasan Taman Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini protes saat terjaring razia parkir liar. Selain menghalangi petugas yang menggembok ban mobilnya, ia juga terus mengaku sebagai anggota Satpol PP. Oknum ASN Pemkot Padang ini pun akhirnya hanya bisa pasrah. Selain itu, ada pula sebuah mobil milik pengendara lain yang digembok bannya dan ditempeli stiker pelanggaran. Termasuk di pedestrian, nah itu tidak dibolehkan. Itu ada rambu-rambunya di situ. Biasanya kalau diproses di sini, mereka tetap mengatakan mereka tidak tahu ada rambu-rambu di sana. Para pelanggar kemudian diminta membuat dan menandatangani surat perjanjian di kantor Satpol PP. Mereka didenda sebesar Rp250.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pencuri boneka pocong yang dipajang di alun-alun Lamongan untuk kampanye bahaya COVID-19. Para pelaku sengaja mengambil pocong untuk menakuti temannya. Petugas Polres Lamongan menangkap 4 pencuri 3 boneka pocong yang dipajang di alun-alun Lamongan. 2 pelaku yakni BA dan AF mengaku mencuri pocong tersebut untuk menakut-nakuti teman mereka. Setelah menakut-nakuti temannya, kedua pelaku kemudian mengembalikan boneka ke lokasi semula. Namun ternyata ada 2 pelaku lain yang masih di bawah umur yang mencuri boneka pocong tersebut sebelum kemudian disembunyikan. Masyarakat Lamongan dan Indonesia untuk kelakuan saya jadi tidak akan ulangi lagi, dan saya melakukan ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya untuk iseng menakut-nakuti kawan saya. BA, MA, kemudian ACF dan FK. Yang 2 ini. Namun saat ini kita lakukan pemeriksaan terpisah karena 2 orang masih berada di bawah umur. Untuk tersangka ini selanjutnya gimana dan sanksinya? Sementara masih kita lakukan pemeriksaan. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan. Sementara polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 boneka pocong dan 1 unit sepeda motor. Sedangkan 2 boneka pocong lainnya masih dicari. Aksi para pelaku terekam kamera lalu lintas TMC Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan dan kemudian viral. Menggunakan sepeda motor, para pelaku membawa kabur boneka pocong di alun-alun yang sebelumnya dipajang untuk sosialisasi PPKM darurat dan COVID-19. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1442 Hijriah yang akan jatuh pada esok hari. Dengan begitu, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Laporan hilal terlihat atau teramati secara mufakat gitu ya, sehingga 1 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Masehi. Dan dengan begitu tentu saja Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada
hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 Masehi. Kami tiadakan, jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Pemirsa, tersangka kasus narkoba Nia Ramadhani membacakan permohonan maafnya sembari terisak. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Malam.